Ingat sumpah Anas Urbaningrum, siap digantung di Monas jika terbukti korupsi. Mantan politisi Partai Demokrat Anas Urbaningrum diberitakan bakal bebas dari tahanan pada Selasa 11 April 2023 ini. Mantan Ketua Umum Partai berlogo bintang Mercy itu bebas setelah divonis bersalah dalam kasus proyek Hambalang tersebut. Sebelum penetapan vonis, Anas menapaki kasus proyek Hambalang dengan cukup panjang. Dikutip dari Kompas.com, keterlibatan Anas dalam kasus itu bermula dari pernyataan mantan bendahara Partai Demokrat, M. Nazarudin pada tahun 2011. Saat itu, Nazarudin tengah melarikan diri ke luar negeri usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek Wisma Atlet SEA Games di Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Nazarudin bahkan menyeret nama Anas dan Menpora saat itu, Andi Alfian Malarangeng. Saat menjalani pemeriksaan di KPK, Nazar mengaku menerima uang 100 miliar rupiah. Uang itu digunakan untuk pemenangan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Sisanya untuk oknum di DPR saat itu. Anas Urbaningrum mengaku jika itu fitnah yang kecil. Ia mengaku tak menerima sepeser pun dari proyek Hambalang. Kendati telah mengucapkan hal itu, setahun kemudian ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Mantan anggota KPU periode 2001 sampai 2005 itu bahkan kembali mengucapkan sumpah serupa. Ia mengatakan jika sumpah tersebut berlaku sampai kapanpun. Anas ditetapkan sebagai tersangka pada kurun Februari 2013. Pada akhir September 2014, hakim menjatuhkan vonis 8 tahun penjara serta denda 300 juta subsidi kurungan 3 bulan. Setelah dijatuhkan vonis tingkat pertama melalui kuasa hukumnya, Anas mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Selanjutnya, pada Februari 2015, Majelis Hakim Banding memutuskan hukuman Anas menjadi 7 tahun penjara atau turun 1 tahun dibandingkan vonis di tingkat pertama. Kendati dijatuhkan vonis yang lebih ringan, Anas justru mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Permohonan pun ditolak. Majelis Hakim Kasasi yang dipimpin oleh Artijo Alkostar justru menjatuhkan vonis 14 tahun penjara kepada mantan anggota Komisi Pemilihan Umum itu. Selain itu, Anas juga diwajibkan membayar denda sebesar 5 miliar rupiah subsidi 1 tahun dan 4 bulan kurungan. Pada tahun 2020, Anas mengajukan peninjauan kembali. Hasil vonis Anas dipotong menjadi 8 tahun penjara dan pidana denda 300 juta rupiah. Setahun kemudian, KPK mengeksekusi putusan Mahkamah Agung tersebut. Hingga pada 2023, Anas segera menghirup udara bebas besok.